kuat. Justru karena ayat ini diletakkan di tengah-tengah ayat tentang waris, maka ini mengisyaratkan berapapun banyaknya warisan materi yang kita berikan kepada anak-anak, kalau mereka tidak dibekali dengan takwa, maka itu akan tetap membuat mereka generasi yang lemah. Dan itu ada contohnya. Ada namanya Walid bin Abdul Malik. Itu jadi khalifah memerintah tahun 87 Hijriah sampai 97 Hijriah. Nah, Walid ini kaya raya, dapat harta sebagai khalifah itu, mengumpulkan harta demikian banyak sampai anak-anaknya dikasih warisan masing-masingnya ketika dia mau meninggal itu, masing-masing anak 2 juta dinar. 1 dinar itu pinten Bapak? 4,25 gram. 1 gram emas saat ini pinten ibu-ibu? Nah, yang hafal ya. Pinten? 1 gram emas 2,7. Kalau kali 4,25 gram berapa berarti? Katakanlah 2,5 lah biar mudah. 11 juta. 11 juta kali 2 juta. 22 triliun. Masya Allah. Nolnya berapa itu? 1 anak dikasih warisan 22 triliun. Sedikit apa banyak Bapak? Banyak ya. Ada warga Randuagung jemaah Masjid Baitur Rahman yang warisannya 22 triliun. Belum ada ya. Ini sangat banyak ya. Nah, setelah Walid bin Abdul Malik meninggal, digantikan oleh adiknya Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini memerintah lebih baik daripada Walid bin Abdul Malik. Tetapi dia hobi makan, mengalami obesitas. Dan yang paling disukai itu karena hobi makan telur itu bisa langsung 200 butir. Mungkin bukan telur ayam ya, mungkin telur puyuh gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Tapi semakin kecil telur itu kan semakin tinggi kolesterolnya katanya gitu ya. Nah itu sehingga beliau meninggal di nggak lama, memerintah cuma 2 tahun. Nah ketika mau meninggal, anaknya dipanggil, mau dipakaikan pakaian khalifah, jubah khalifah kebesaran, disuruh angkat pedang nggak kuat. Sambil menangis dia mengatakan, di sampingnya ada penasihat namanya Imam Roja bin Haywah, wahai Imam Roja, betapa beruntungnya orang yang meninggal sementara anak-anaknya sudah dewasa. Tapi kata Imam Roja bin Haywah, bukan begitu wahai khalifah, tetapi beruntunglah orang yang meninggal sementara anak-anaknya bertakwa. Bukan dewasa, kecil, tapi bertakwa. Lalu Imam Rojak karena penasihat ya, dia seorang ulama yang berpengaruh begitu, memberikan nasihat, wahai khalifah, pilihlah penggantimu itu orang yang akan meringankan hisabmu. Lalu siapa? Anakku masih belum bisa menjadi penerusku. Pilihlah saudara iparmu, yakni Umar bin Abdul Aziz. Lalu nanti bagaimana kalau saudara-saudaraku memberontak? Buat wasiat bahwa setelah Umar bin Abdul Aziz nanti adalah adikmu. Nah, akhirnya diberikanlah wasiat, dibuat wasiat bahwa yang menjadi khalifah berikutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak mau ditunjuk seperti itu. Beliau mengembalikan ke umat, biar umat yang memilih. Dan ternyata umat sepakat berbaiat. Nah singkat cerita, Umar bin Abdul Aziz ini juga usianya tidak panjang. Beliau hanya memerintah 2,5 tahun. Tapi Masya Allah, masyarakatnya menjadi masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang sejahtera, sampai Baitul Mal itu kesulitan menyalurkan zakat. Tetapi untuk keluarganya sendiri, ketika Umar bin Abdul Aziz ini wafat, anak-anaknya itu hanya mendapat warisan 70 dirham. Jadi dirham itu perak. Jadi kira-kira kalau dirupiahkan sekarang itu yang mungkin hanya sekitar 1-2 juta. Bandingkan dengan tadi anak-anak Walid bin Abdul Malik berapa? 2 triliun dengan 1 juta atau dengan 2 juta. Banyak mana?
Ya, banyak 2 triliun. Tapi Masya Allah, berikutnya apa yang terjadi? Ternyata anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu sempat Pangeran Mas Lamah, itu pangeran yang paling kaya, masih iparnya Umar bin Abdul Aziz, mengatakan, warisanmu terlalu sedikit, titipkan anakmu kepadaku, nanti akan aku berikan harta yang banyak, aku pangeran Bani Umayyah yang paling kaya. Tapi kata Umar bin Abdul Aziz, aku sudah menitipkan kepada yang lebih kaya dariku. Siapa? Karena dia merasa nggak ada yang lebih kaya dari dirinya, dari Mas Lamah. Jawaban Umar bin Abdul Aziz, aku titipkan kepada Allah. Dan Masya Allah, beberapa belas tahun kemudian Bani Umayyah tumbang digantikan Bani Abbasiyah. Anak-anaknya Walid bin Abdul Malik yang tadinya warisannya triliunan, itu mereka jatuh miskin, dikejar-kejar oleh Bani Abbasiyah sampai ada yang minta-minta. Sementara anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz itu kemudian menjadi para pembayar zakat terbesar. Jadi bekalnya apa? Ketakwaan. Falyattaqullah. Makanya kita bekali anak-anak kita dengan next. Kalau generasi yang lemah itu lemah